tanah yang keras, tanah yang tidak subur, atau tanah yang tidak gembur, atau tanah yang tidak sehat, cukup berikan ini saja dalam satu lubang tanam, kurang lebih 100 mili seperti ini. Maka tanaman akan menjadi tumbuh subur, tanah akan menjadi sehat, tanah menjadi gembur, walaupun menanam di lahan bekas. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun. Sebagaimana bisa dilihat di belakang kita ini, tanamannya belum ada kelihatan kawan-kawan. Dulunya kebun ini merupakan lahan bekas tanaman cabai yang ditumpang sari dengan tanaman kubis. Dan hari ini kita akan melakukan kegiatan pengocoran pembenah tanah, di mana sebenarnya kita melakukan pengocoran ini agak sedikit terlambat, tetapi tidak menjadi soal karena kita sangat sibuk sekali kawan-kawan. Kita mengurus tanaman cabai, melakukan pemanenan cabai. Jadi hari ini baru kita sempatkan. Nah, semalam di tempat kita ini terjadi hujan yang luar biasa keras ya kawan-kawan, sehingga kondisi lahan agak sedikit basah. Dan hari ini kita berada di kebun pagi-pagi, bisa dilihat di sini terik sinar matahari tidak begitu terang, masih ada gelap-gelap sedikit. Nah, ini yang akan kita kocor adalah tanahnya. Karena identik dengan lahan bekas itu biasanya kesuburan tanah itu akan berkurang. Apalagi kondisi lahan ditanami secara terus-menerus. Nah, ini membuat itu tanah menjadi unsur haranya menjadi berkurang. Nah, apalagi kita sebagai petani tidak kita pungkiri kawan-kawan, kita selalu menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia. Jadi kalau kita selalu menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia, kita wajib melakukan pembenah tanah. Jadi bahan ini sangat bagus sekali untuk menyehatkan tanah, mengembalikan kesuburan tanah. Apalagi seperti yang kita sampaikan tadi, kita sering menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia seperti NPK, Ponska, Urea, dan lain sebagainya. Kita wajib melakukan pengocoran dengan bahan ini. Jadi kalau kita benahi tanahnya, secara otomatis tanamannya akan tumbuh sehat dan subur. Oleh karena itu, ikuti terus videonya, simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Seperti ini kawan-kawan kondisi lahan yang dulunya bekas tanaman cabai. Nah, kalau dulu ini bekas tanaman cabai angkasa 89, kita tanam di tengahnya saja. Nah, ini turusnya atau bambu-bambunya masih berdiri kokoh kawan-kawan, kita tidak cabut. Nah, seperti ini. Dan ini merupakan tanaman kubis ini yang kita sudah tanam kawan-kawan, yang akan kita rawat lagi. Jadi dalam beberapa musim itu yang kita lakukan dalam budidaya tanaman, baik itu cabai, kubis, dan lain sebagainya, kita tidak selalu membongkar mulsa. Nah, itu tekniknya. Dengan demikian, makanya kita tidak perlu modal yang cukup besar. Nah, kalau seperti ini kita bongkar lagi, kita perbaiki, maka memerlukan modal yang cukup besar. Nah, ini tanaman kubisnya kita tanam di sini dalam satu jalur, hanya di tengahnya saja. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti kubisnya sudah lumayan besar ini. Usianya baru 4 hari nih, kurang lebih 4 hari kita tanam kawan-kawan. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan melakukan pengocoran pembenah tanah. Karena ini merupakan lahan bekas kawan-kawan. Nah, dulunya di jalur tengahnya ini bekas tanaman cabai rawit angkasa 89. Kalau kiri kanannya ini, nah di kirinya bisa lihat di sini, itu lubang-lubang bekasnya, itu bekas tanaman kubis. Jadi ditumpang sari dulunya. Dan sekarang pun kita akan melakukan teknik yang sama, tetapi kita pola tanamnya kita rubah. Jadi kubisnya sekarang di tengah seperti ini, nanti baru cabenya menyusul di belakangnya, yaitu di kiri kanannya kawan-kawan.
Nah, jarak tanam ini ke sana itu kurang lebih 50 cm. Ini juga jarak ke sininya 50, jadi agak dekat ini kawan-kawan. Kalau lebar bedengan ini kurang lebih 90 cm. Kalau selokannya ini agak sempit ini kawan-kawan. Kita bikin ini kurang lebih 60 sampai 75 ini selokannya ini. Dan ini kita sudah spray dengan herbisida. Nah, kita juga akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua untuk mengatasi gulma atau rumput, khususnya lulangan ini kawan. Ini sangat susah sekali ini mati, lulangan atau jampang. Teknik yang dipakai atau herbisida yang kita pakai adalah Piaron. Kita mix dengan Gromoxon atau herbisida kontak. Jadi Piaron itu 3 sendok makan, sedangkan Gromoxon atau herbisida kontak kita memakai 90 mili sampai 100 mili dalam satu tangki semprot. Maka rumput lulangan nanti akan bersih. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa kita menanam dengan sistem seperti ini, yaitu mengolah lahan sekali dan ditanami berulang kali dengan berbagai jenis tanaman, itu akan mendapatkan keuntungan. Berbeda kalau seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kalau kita mengolah lahan sekali, kemudian kita bongkar, kita tambah pupuk lagi, baru kita menanam, itu memerlukan modal yang cukup besar. Jadi teknik yang harus kita perhatikan kalau menanam di lahan bekas itu adalah melakukan pembenah tanah. Nah, itu tekniknya kawan-kawan. Karena apalagi lahan yang sudah ditanami berulang kali, itu biasanya identik dengan kesuburan tanah. Jadi kalau tanahnya tidak subur, secara otomatis pertumbuhan tanaman juga tidak akan subur. Nah, untuk menyuburkan kembali pertumbuhan tanaman, makanya perlu memberikan sesuatu di dalam tanah. Nah, itu tekniknya. Jadi sesuatu itu adalah pembenah tanah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita sebagai petani tidak pungkir kawan-kawan, petani itu secara umum pasti menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia seperti NPK, Ponska, Urea, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal ini, kalau kita sering menggunakan pupuk sintetis, biasanya kondisi tanah atau bedengan itu menjadi keras. Nah, itu biasanya kalau sering menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia. Nah, untuk mengembalikan agar tanah yang keras itu menjadi gembur, menjadi subur, makanya perlu diberikan pembenah tanah, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi dengan kita menanam sistem seperti ini, artinya mengolah lahan sekali, menanami berulang kali, maka tidak akan mengalami kerugian, kawan-kawan. Itu pasti akan kita untung. Karena biayanya sangat minim kalau kita bertani seperti ini. Jadi sekali olah lahan, kita tanami berulang kali. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan bahan yang akan kita gunakan untuk pembenah tanah. Dan sebenarnya, untuk pembenah tanah itu bagusnya diberikan sebelum tanam, kawan-kawan. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, karena kita sibuk, makanya kita tidak sempat, kawan-kawan. Daripada tidak diberikan sama sekali, lebih baik terlambat, itu tidak menjadi masalah. Pembenah tanah yang kita akan berikan pada hari ini, yaitu dengan cara sistem pengocoran. Jadi ini bahannya sudah kita siapkan. Yang pertama ini adalah air. Ini ukurannya kurang lebih 10 liter, kawan-kawan. Nah, pembenah tanah yang pertama adalah seperti ini. Ini tuh sudah tidak asing lagi bagi para petani, yaitu trichoderma. Kita memakai Biosigma trichoderma seperti ini. Ini sangat luar biasa sekali untuk membenahi tanah, apalagi tanah bekas kimia, kawan-kawan, agar tanah menjadi sehat lagi, menjadi subur. Dan yang kedua, kita akan menggunakan yaitu asam humat. Nah, kita memakai impresol seperti ini. Jadi asam humat itu sangat bagus sekali kita berikan pada tanah itu, agar tanahnya yang dulunya kritis seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu keras, tidak subur atau tidak gembur, dengan memberikan asam humat, maka tanah itu akan menjadi gembur dan menjadi subur. Apalagi tanah bekas kimia, kawan-kawan. Itu sangat luar biasa sekali manfaat kalau kita berikan pada tanah itu, yaitu asam humat dan trichoderma. Jadi kalau ada bahan yang satu lagi seperti karbon, itu sangat bagus. Tetapi hari ini kita hanya menggunakan dua bahan seperti ini. Nah, untuk asam humatnya, ini takaran air 20 liter, maksud kami maaf 10 liter ini, kita cukup hanya memakai 2 sendok makan. Nah, seperti ini. Warnanya hitam seperti ini, 1,
2 sendok makan sudah cukup. Kalau takaran 20 liter air bisa menambah asam umatnya 3 sendok makan. Sedangkan untuk biosigma atau trichoderma ini kita memakai juga 2 sendok makan sudah cukup, kawan-kawan. Nah, ini tinggal lagi sedikit ini. Seperti ini, 1, 2. Jadi kalau menggunakan takaran air 20 liter bisa menggunakan trichodermanya 3 sendok makan. Nah, karena banyak sekali pertanyaan di kawan-kawan kita biasanya, kalau dalam 20 liter air berapa diberikan trichoderma, atau di dalam 200 liter air berapa diberikan trichoderma. Tetapi yang secara umum kita lakukan biasanya menggunakan sistem seperti ini, sangat simpel, atau menggunakan alat kocor 20 liter air, itu simpel juga. Nah, tetapi yang kita lakukan hari ini hanya menggunakan 10 liter air sebagai contoh aja, kawan-kawan. Nah, kita aduk dulu seperti ini. Jadi di sini untuk asam umatnya agak susah larutnya, kawan-kawan. Kita harus benar-benar aduk dia biar tercampur merata dengan air. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah larut baru kita akan melakukan pengocoran. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, sebenarnya kita agak terlambat memberikan asam umat dan trichoderma. Bagusnya memang sebelum tanam. Tetapi seperti yang kita sampaikan, daripada tidak melakukan pembenah tanah, lebih baik terlambat, itu tidak menjadi masalah. Kita aduk dulu. Nah, ini sudah larut ini, kawan-kawan. Nah, alat kocor yang kita pakai sangat sederhana, sudah sering kita sampaikan. Ini dulu bekas botol atonik, kita potong 2 ini. Ini takarannya kurang lebih 100 ml, kawan-kawan. Jadi kita melakukan pembenah tanah, jadi per lubang tanam ini kita hanya memberikan 100 ml seperti ini. Nah, ini sangat simpel dan semua para petani pasti bisa melakukannya. Jadi kita kocor langsung di lubang tanam seperti ini. Ini tidak menjadi masalah. Berbeda kalau kita melakukan pengocoran dengan pupuk kimia dalam jumlah yang besar seperti ini, itu sedikit berbahaya, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi dengan memberikan pembenah tanah, trichoderma dan asam umat, maka tanah akan gembur, tanah keras itu akan subur, dan tanaman pun akan menjadi tumbuh subur. Nah, seperti ini. Sangat simpel. Jadi walaupun menanam sesuatu di lahan bekas, baik cabai atau sayuran yang lain, akan menghemat modal atau menghemat biaya. Kita tidak perlu lagi mencangkul atau memberikan pupuk tambahan yang banyak, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi per lubang 100 ml kita berikan.